Alhamdulillah, ini sudah selesai digulung-gulung dan dibungkus. Ini jadinya sebanyak 1 lusin plus 4 gelondongan. Jadi total ada 16 pieces rolade gulung. Siap dikukus selama 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam filet sudah dimarinasi. Labu parang kukus. Telur ayam, daun bawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kakak Tara 2. Di depan kamu ada jamur campinyan ya? Oh, baru mau kamu potong-potong lagi. Dibelah berapa sih? Dibelah 2 dulu ya? Dibelah 2 lagi. Jadi belah 4. Jadi satu bagian yang kecil jadi seperempat dong. Yang mana yang seperempat? Ini yang seperempat. Oh iya, oke. Nah, ini saya sambil membacakan sekilas tentang jamur campinyan atau jamur kancing dalam bahasa Indonesianya. Dalam klasifikasi ilmiah, dia ini termasuk kerajaan fungi ya, kan jamur ya, fungi ya. Divisinya Basidiomycota. Kelasnya Homo Basidiomycetes. Subkelasnya Homo Basidiomycetidae. Ordonya Agaricales. Famili Agaricaceae. Genusnya Agaricus. Spesiesnya Abisporus atau Agaricus bisporus. Nah, kemudian secara singkatnya adalah jamur kancing atau Agaricus bisporus. Jamur kompos atau campinyon adalah jamur pangan yang berbentuk hampir bulat seperti kancing dan berwarna putih, krem atau coklat muda. Jamur kancing merupakan jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai table mushroom atau white mushroom, bisa juga disebut common mushroom atau cultivated mushroom. Sedangkan di Prancis disebut sebagai champignon de Paris. Tetapi penutur bahasa Inggris sering menyebutnya sebagai champignon yang dalam bahasa Prancis mencakup segala jenis fungi, termasuk jamur pangan, jamur beracun, dan jamur penyebab infeksi. Jamur kancing dipanen sewaktu masih berdiameter 2-4 cm. Tubuh buah dewasa dengan payung yang sudah mekar mempunyai diameter sampai 20 cm. Sedangkan untuk manfaatnya, jamur kancing dijual dalam bentuk segar atau kalengan. Biasanya digunakan dalam berbagai masakan barat seperti omelet, pizza, kaserol, gratin, dan selada. Sedangkan jamur kancing juga memiliki aroma unik. Sebagian orang ada yang menyebutnya sedikit manis atau seperti daging. Jamur kancing segar bebas lemak, bebas sodium, serta kaya vitamin dan mineral, seperti vitamin B dan potasium. Jamur kancing juga rendah kalori. 5 buah jamur ukuran sedang sama dengan 20 kalori. Berarti satu buahnya dia punya 4 kalori, iya enggak? Kan 20 dibagi 5 sama dengan 4 kalori. Jamur kancing dimasak utuh atau dipotong-potong lebih dulu. Jamur kancing cepat berubah warna menjadi kecoklatan dan hilang aromanya setelah dipotong dan dibiarkan di udara terbuka. Jamur kancing segar sebaiknya cepat dimasak selagi masih belum berubah warna. Nah, dia juga ada sejarahnya nih.
Sejarah singkatnya, jamur kancing kabarnya sudah dibudidayakan di Perancis pada abad ke-17. Di Eropa, konon jamur kancing sudah diketahui tumbuh secara alami di atas tumpukan kotoran kuda sejak zaman kuno di Romawi dan Yunani. Jamur kancing yang berwarna coklat muda merupakan hasil mutasi alami di perkebunan milik seorang petani di Pennsylvania pada tahun 1926. Oke, ini tadi referensinya dari QOM 2004 Januari. Agaricus bisporus, the button mushroom, diambil dari situs web mushroomexpert.com. Oke, itu sekilas dari Wikipedia. Sedangkan manfaat lebih luas lagi dari jamur champignon adalah, ini saya ngambil dari linknya www.sehatq.com. Nah, ini dia adalah manfaatnya ya. 1. Menurunkan resiko kanker. Ya kan? Karena jamur kancing mengandung banyak nutrisi yang memiliki sifat antioksidan seperti polifenol, polisakarida, selenium, dan vitamin C. Dengan kandungannya tersebut, jamur kancing dilaporkan dapat menurunkan resiko kanker. Molekul antioksidan berperan dalam mencegah tekanan oksidatif, kondisi yang memicu kerusakan sel akibat radikal bebas berlebih. Tekanan oksidatif dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis, termasuk kanker dan penyakit jantung. Riset lanjutan masih diperlukan untuk memastikan khasiat jamur kancing ini. Sebab kebanyakan studi masih berfokus pada nutrisi yang memang terkandung di jamur kancing, bukan bagaimana efek jamur kancing terhadap resiko penyakit. 2. Jamur champignon bisa mengendalikan kadar gula darah. Polisakarida yang terkandung dalam jamur kancing tak hanya bersifat antioksidan. Menurut studi seperti yang dimuat dalam jurnal International Journal of Biological Macromolecule, polisakarida dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, studi juga melaporkan bahwa polisakarida dalam jamur kancing dapat membantu menurunkan kadar gula darah. 3. Memelihara kesehatan jantung. Jamur kancing mengandung ergothioneine dan beta-glukan. Beta-glukan merupakan jenis serat yang mampu menurunkan kadar kolesterol. Sementara itu, ergothioneine juga dilaporkan dapat menurunkan kadar trigliserida. Trigliserida dan kolesterol yang tidak dikendalikan dapat memicu masalah jantung. Sebagai tambahan, ergothioneine juga dapat menghambat perkembangan plak di pembuluh darah. Plak di pembuluh darah dapat menjadi faktor resiko yang menyebabkan tekanan darah tinggi dan stroke. 4. Menjaga kesehatan usus. Polisakarida seperti yang terkandung dalam jamur kancing juga dapat bertindak sebagai prebiotik. Prebiotik dapat bermanfaat untuk bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan, sehingga makanan ini juga berpotensi untuk menjaga kesehatan usus. Kemudian ini adalah kandungan gizi jamur kancing dalam setiap 96 gramnya jamur kancing champignon. Kalori 21, karbohidrat 3 gram, serat 1 gram, protein 3 gram, lemak 0 gram, vitamin D 33% dari kebutuhan harian,
selenium 16% dari kebutuhan harian, fosfor 12% dari kebutuhan harian, folat atau vitamin B9 4% dari kebutuhan harian. Seperti yang tercantum di kandungan gizi atas, jamur kancing tinggi akan protein namun rendah lemak dan kalori. Hal ini tentu sangat menguntungkan untuk meningkatkan asupan protein apabila Anda sedang tidak mengkonsumsi daging. Demikian sekilas manfaat dari jamur campinya bertepatan dengan selesainya Kakak Tara 2 mengiris-ngirisnya. Nah, karena ini si jamur mau dibikin sebagai salah satu isian rolade, sehingga diperlukan bentuk yang lebih kecil-kecil lagi, kita dibantu oleh mesin blender. Silahkan blender Kakak Tara 2. Blendernya bareng sama ini ya. Apakah ini? Ya, ini adalah labu parang. Ya, ini juga harus potong-potong sebentar ya. Nah, dipotong-potong dulu aja. Potong-potong dulu. Nah, ini kan kita sedang pakai labu parang ya, atau labu kuning ya, sama aja. Labu parang ini bagi keluarga kami, alhamdulillah positifnya itu adalah ketika makan olahan labu parang, ketika tidur hanya beberapa jam tuh terasanya tuh lebih dari itu gitu ya. Lebih lama. Cuma tidur 3 jam aja. Ada yang bilang kayak seharian gitu kan. Ada ya juga omnya Tara 2 kan saya bawain olahan labu parang ini, dia bilang dia pikir sudah jam 7 pagi nih. Tidurnya tuh udah kesiangan gitu. Pas lihat jam ternyata baru jam 2 pagi. Nah, yang tadi malam yang bentak yang kekinian tuh ayah ya, baru pulang jam 12 malam, ada kerjaan luar kan, pertama kali nih nggak WFH di luar kan, tidur tuh sekitar jam 1 kayaknya ayah kan ya, terus kebangun jam 4 ya, ya kebangun jam 4 itu berasa udah tidur udah lama banget ya, jadi badan tuh seger gitu setelah makan si labu parang ini. Mungkin karena dia memang salah satu manfaatnya kan melancarkan peredaran darah. Nah, ini saya coba lihat beberapa macam manfaat labu parang ya. Kalau lihat dari detik.com aja ya. Ini banyak, pokoknya di internet banyak lah sumber-sumber infonya tentang labu parang nih. Saya cuma bacain aja. Oke, manfaatnya labu kuning atau labu parang bagi mata adalah karena labu kuning ini mengandung karotenoid yang baik untuk mata. Seseorang yang mengkonsumsi makanan dengan karotenoid setara dengan 1,5 cangkir wortel setiap minggu akan menurunkan resiko degenerasi makula pada mata sebesar 25% sampai 30%. Sedangkan untuk kulit, manfaatnya karena jadiin masker gitu si labu kuning atau labu parang ini ya, bisa membantu menenangkan dan meredakan iritasi kulit secara alami. Selain itu, labu kuning juga dapat memperbaiki kerusakan kulit pasca penyembuhan jerawat. Cara mengolah labu kuning untuk masker bisa digunakan dengan menambahkan 12 butir kacang almond cincang, 1/4 cangkir madu, dan 1/4 sendok teh minyak zaitun. Blender aja semua bahan dan oleskan pada wajah. 3. Sedangkan untuk lemak, hasil studi menunjukkan mengonsumsi makanan tinggi karotenoid dapat mencegah penyimpanan lemak dalam tubuh khususnya pada bagian perut. Jadi kalau makan labu parang ini lemaknya ogah nempel ya, nggak ada yang batuk tuh di belakang. Sedangkan untuk wajah dengan kandungan alfa hidroksiacid alami, labu parang dapat membantu kulit wajah tampak lebih cerah dan segar. Pasalnya kenapa? Karena kandungan tersebut dapat menyingkirkan sel kulit mati. Sedangkan untuk kanker, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi karotenoid atau beta karoten dari buah sayur dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghancurkan sel kanker. 6. Imun.
Pigmen warna oranye pada labu kuning juga bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Jadi seseorang yang mengkonsumsinya akan terhindar dari FLU atau flu secara efektif. Wah, pas banget nih. Kan lagi ada pandemi ini kan ya. Covid kan tuh flu kan. Alhamdulillah. Kemudian 7. Nah, ini dia nih tekanan darah. Selain kaya akan kandungan karotenoid, labu parang juga mengandung kalium. Nah, ini dia. Seperti pisang ternyata dia punya kandungan kalium. Zat ini dapat mengurangi asupan natrium untuk menurunkan tekanan darah yang bisa memicu penyakit seperti stroke dan batu ginjal. Sedangkan untuk pencernaan, labu kuning atau labu parang memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Sehingga seseorang yang mengkonsumsinya bisa memiliki sistem pencernaan yang baik dan mencegah penyakit sembelit atau sulit buang air besar. Tuh, padahal tambah lancar kan? Padahal biasanya kan kita udah makan buah ya, tapi ada hari-hari tertentu susah BAB. Nah, sejak makan labu parang ini jadi tadi tambah lancar gitu. Nah, ini dia nih kualitas tidur nih. Jenis labu kuning ada 3, yaitu labu parang, kabocha, dan butternut squash. Nah, ketiganya mengandung asam amino yang dapat meningkatkan kualitas tidur karena membantu produksi hormon serotonin yang memberikan rasa nyaman dan tenang. 10. Ini nanti baca sendiri aja dari detik.com ya, ada anak kecil soalnya. 11. Gigi. Nah, ini dia nih. Manfaat labu kuning kukus dapat menjaga kandungan nutrisinya tetap tinggi. Nah, insya Allah mengkonsumsinya pun membantu menyehatkan gigi karena kandungan yang tetap terjaga. Silakan di blenderlah si labu parang dengan jamur. Semoga dua manfaat yang baik ini bertemu jadi satu, jadi double manfaat. Amin. Ya, ini dia lagi. Ya, dicampur sama si jamurnya. Nah, jadi kayak sebagian. Ya, gitu dicampur. Lagi. Udah berapa ambil tuh? Sambil hitung tadi udah berapa masuk tuh? 1, 2, udah 10 kali ya. Udah banyak udah. Ya, sampai rata. Iya, banyak ini. Ternyata kecil-kecil muatnya banyak nih. Ya, cukup nanti biar nanti nggak nutup takutnya. Dah, itu tutup terus di blender. Nanti kalau udah selesai dimasukkan ke baskom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dipencet lagi, tadi dia ke atas soalnya yang lain. Rata ya? Ya udah, masukin ke sini. Bismillah. Jadi memang harus bertahap ya. Karena ininya kecil, jadi berapa kali blender nih kita nih. Nanti videonya lanjut lagi ya pada saat memblender ayam. Kita pakai ayam juga di roladenya. Ya, ini lanjut blender ayam campuran bareng si jamur tadi, nggak apa-apa lah. Bismillah, mudah-mudahan bisa ke blender nih. Biasanya sih butuh bantuan es batu biasanya. Biar
biar dia gampang ini. Minta es batu boleh nggak kakak? Minta 1 atau 2 es batu lah. Ini rolade ada airnya nggak apa-apa lah ya, nanti dia kan kukus keluar sendiri airnya, supaya mudah ini ngeblender si ayamnya nih. Nah, ayamnya ini udah saya marinate dengan apa namanya, bawang putih ulek ya, sama garam sama lada. Jadi nanti ini roladenya udah nggak saya kasih garam lagi karena tahunya juga sudah ada rasa. Ya, ini bahan berikutnya nanti yang mau ini sih nggak usah di blender ya, tinggal diancur-ancur aja, ntar pakai garpu atau pakai sendok. Ini udah berasa ini tahunya. Ini saya pakai tahu yang lewat di depan rumah nih, tahu favorit. Ini udah ada rasanya, jadi nggak usah pakai tambahan garam lagi. Silahkan di blender. Es batunya udah muternya. Dia es batu ini membantu mencincang dia. Udah halus ya biasanya sih. Taruh di sini deh. Di sini. Nah, nanti cuci. Ini saya pakai 2 tempat ayam ya. Ya, saya biasanya memang taruh ayam-ayam tuh di tempat seperti ini gitu. Nanti tinggal ditutup, taruh freezer. Bisa untuk semingguan dia tahan nih. Nanti kalau mau pakai tinggal malam diturunin. Gitu. Memudahkan untuk penyetokan menu ya. Jadi nanti bisa ada kegiatan belajar mereka nih. Sekalian belajar juga sih bikin-bikin begini ya nggak sih? Nanti lanjut lagi untuk mengaduk tahu dengan ayam cincang tadi ya. Ini masih ada blender lagi, nggak usah di videoin ya, biar singkat waktunya. Oke. Senang, happy banget. wangi ya ayamnya ya, udah nggak bau amis ya karena udah dimarinate. Enak banget, alhamdulillah. Hai kakak Tara 2. Ya, saat ini si isian rolade yang ayam, jamur sama labu parang udah di blender jadi halus. Kita tambahkan lagi bahan berikutnya itu tahu. Kamu suka tahu? Suka. Oh, berarti kamu tahu segalanya atau gak tahu? Garing deh. Ya udah, silakan diancur-ancurin ya. Nah, saya mau motong-motong si daun bawang untuk isiannya rolade supaya ada tambahan sayur selain tadi dari si jamur. Karena jamur itu dia punya sifat, sayur punya sifat hewani juga ya. Ininya protein itu. Nanti juga pakai telur tentu saja ya. Telur ada yang dicampur, ada juga untuk bikin kulit dadarnya. Nah, tahu itu dia terbuat dari kedelai. Sama seperti tempe. Ya, tapi prosesnya kalau tempe si kedelainya utuh, sedangkan kalau tahu di blender. Nanti diambil sarinya, ampasnya bisa dijadiin tempe tempe gembus kalau nggak salah istilahnya. Itu enak juga itu. Atau dibumbuin nanti jadi makanan lain juga enak ya. Nanti kapan-kapan pengen sih praktek bikin tahu ya. Cuma ngulitin si kedelainya itu loh, masya Allah. Kalau tahu tuh harus kulitin kedelainya apa enggak ya? Kalau tempe kan harus dikulitin. Iya. Satu-satu dipilihin itu yang bikin masya Allah bikinnya ya. Lama banget. Tapi hasilnya enak kalau bikin tempe sendiri. Saya waktu itu diajarin sama co-foundernya Sain ya, Tante Ines. Ini saya sudah siapkan daun bawangnya sedikit aja karena memang ini sisa terakhir nih menguras isi kulkas hari ini ya. Gitu. Terus nanti juga ada pakai beberapa sendok makan tepung tapioka ya, supaya nanti buat lengketnya.
Oke, silahkan diaduk sampai rata tahunya. Kemudian membuat dadar untuk si kulit rolade ya. Gampang kok bikin dadarnya, cuma dadar tipis-tipis aja. Oke, ini nanti videonya lanjut lagi pada saat menggulung rolade. Silahkan aduk-aduk sampai halus. Hai. Ya, saat ini sedang membuat satu persatu kulit dadar untuk rolade ya, dengan adonannya seperti ini ya. Ya, kentalannya seperti ini. Oke. Sambil nunggu dadarnya matang, saya memberikan isiannya seperti ini. Nah, ini adalah yang tadi sudah dibikin oleh Tara 2. Sedangkan ini adalah beberapa kulitnya. Beberapa kulitnya ya, yang sudah saya bikin. Tadi saya bikinnya nggak pakai disaring ya, kulitnya. Ya cepet. Oke, nanti yang ini masukin ke sini, dipipihkan, kemudian nanti digulung jadinya seperti ini. Nah, kayak gini cantik ya. Nanti setelah itu dibungkus, kemudian dikukus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sudah selesai digulung-gulung dan dibungkus. Ini jadinya sebanyak 1 lusin plus 4 gelondongan. Jadi total ada 16 pieces rolade gulung. Siap dikukus selama 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim.